Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika lagi. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Kali ini kita akan bicara tentang soal-soal cerita yang ada hubungannya dengan himpunan. Tapi sebelumnya silahkan like, silahkan share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya. Oke. Nah, pertemuan kali ini tadi sudah saya katakan kita hanya akan membicarakan soal-soal ceritanya saja, yang terutama yang berkaitan dengan operasi himpunan, yaitu irisan, gabungan, dan komplement. Oke. Nah, biasanya saya gambarkan dengan diagram Venn seperti ini untuk mempermudah kalian membahasnya, ya. Nah, yang di bagian A, ini A. Nah, anggap aja ini himpunan A dan ini himpunan B, ya. Ini saya kasih blok-blok. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Blok yang pertama, yang 1 ini adalah komplement. Atau bukan komplement, maaf, bukan komplement tapi selisih. Ya, jadi A min B. Artinya himpunan A yang bukan himpunan B. Sedangkan yang daerah 2 ini adalah daerah irisan. Jadi himpunan A tetapi juga himpunan B, maka itu disebut irisan. Nah, yang ketiga ini juga selisih, maaf ya, selisih dari B min A. Himpunan B tetapi bukan himpunan A, gitu ya. Nah, yang keempat Bu, yang keempat itu, daerah keempat itu adalah komplement dari A gabung B, gitu ya. Nah Bu, kalau misalnya A komplement yang mana? A komplement berarti bagian ketiga ini ditambah bagian keempat. Keempat itu seluruhnya, pokoknya yang di luar ini, ya. Oke, ini kepencet ya nak. Nah, kalau B komplement ya berarti yang bukan B, yang mana? Yang pertama dan keempat daerahnya ya nak ya. Nah, oke, sekarang kita langsung ke soal cerita saja. Saya punya soal cerita seperti ini. Dari pencatatan terhadap 50 anak tentang hobi yang digemari, ada 32 gemar membaca, 40 anak gemar melukis, 25 anak gemar membaca dan melukis. Ingat ya, gemar membaca dan melukis. Berarti dia sudah gemar membaca, juga gemar melukis. Jadi itu irisannya. Berarti letaknya ada di daerah 2. Maka 25 saya taruh di sini. Nah, begitu ya. Nah, sekarang yang A itu saya lambangkan sebagai yang membaca. Atau saya balik, yang membaca itu saya kasih lambang A. Maka kalau saya kasih lambang A, yang membaca berapa ya Bu? Yang membaca itu ada 32 Bu. Kalau begitu, yang membaca ada 32, yang ada di dalam irisan atau di daerah 2 itu ada 25. Maka kalau begitu A min B berapa Bu? Ya tinggal 32 dikurangi 25, 7. Gampang ya? Nah, sekarang yang B min A, himpunan B yang bukan himpunan A, yang gemar melukis tetapi tidak gemar membaca, jadi hanya gemar melukis. Nah, sekarang yang suka melukis berapa? Yang suka melukis itu ada 40 Bu. Nah, ada 40, yang gemar keduanya berapa? Yang gemar membaca dan melukis 25. Jadi 40 dikurangi 25 berapa? 15 Bu. Nah, maka B min A-nya atau daerah 3-nya itu 15. Gitu ya? Gampang ya? Nah, Bu, kalau begitu A gabung B berapa Bu? A gabung B berarti 7 tambah 25 tambah 15. Berapa itu Bu semuanya? 47.
Nah, maka sekarang bisa menjawab di sini. Gambarnya sudah ada di samping. Kemudian yang nomor 2, berapakah anak yang hanya gemar membaca? Berarti sudah ditulis di sini di daerah 1 ya, berarti 7. Berapa anak yang hanya gemar melukis? Berarti yang ada tertulis di sini B-A atau di daerah 3, 15. Berapa anak yang tidak gemar membaca maupun melukis? Berarti ada di luar. Ya, di luar diperoleh dari mana? Diperoleh dari semestanya. Semestanya semuanya berapa yang dibicarakan? 50, gitu kan? Dikurangi gabungan ini. 7 tambah 25 tambah 15, 47. Jadi 50 kurang 47 berapa? 3. Nah, jadi berapa anak yang tidak gemar membaca dan melukis? 3. Gampang ya? Oke, yuk. Berikutnya, soal yang berikutnya yaitu soal yang kedua. Nah, ini. Dalam sebuah ruangan terdapat 40 anak. 25 anak makan bakso. 35 anak makan soto. Nah, yang makan keduanya ada, saya tulis sejumlah X anak, nggak tahu, nanti kita cari ya. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Ini sudah saya buatkan di samping. Yang yang makan keduanya, wah ini anaknya rakus ya, sudah bakso, soto lagi ya. Ini ada X, saya tuliskan sejumlah X, saya lambangkan X gitu. Nah, yang makan bakso ada berapa tadi Bu? 25. 25 itu yang ada di pink ini, ya kan? Berarti yang di bagian pertama 25 min X, karena yang ada di sini X. Tahu itu ya? Nah, berarti yang ada A min B-nya ini atau di bagian yang pertama ini 25 min X. Nah, sekarang kalau begitu yang B min A Bu, kan yang makan soto ada 35 Bu. Oke, jadi 35 min X karena X-nya ada di sini. Oke, yang di sini 35, yang di dalam di lingkaran ini, yang di sini sudah ada berapa tadi? Nah, 20. Jadi 35 min X. Gitu ya? Oke, ini tadi ada X, jadi 35 min X. Nah, sekarang saya buat persamaannya di bawah sini. Nah, nih. Semuanya ada 40. Saya tulis di sini ya. NA itu jumlah A, jumlah yang suka makan bakso. Baksonya saya kasih lambang A, 25. NB yang suka makan soto, 35. Nah, sekarang yang pertama tambah kedua tambah ketiga itu 40. Karena nggak ada keterangan yang tidak suka keduanya, nggak ada. Jadi hanya yang pertama tambah yang kedua dan ketiga. Nah, yang pertama itu A min B ya, atau 25 min X. Ditambah ini X, ditambah 35 min X. Gitu ya. Semuanya ada berapa? Ada semestanya 40. Nah, sekarang 25 tambah 35 berapa? 60. Min X ditambah X dikurangi X lagi. Min X. Jadi 60 min X sama dengan 40. Berapa X-nya? 60 dikurangi sesuatu sama dengan 40. Berapa ya X-nya ya? 20. Betul. Nah, kalau sudah tahu X-nya 20, saya tulis di sini 20. Oke, saya ganti di sini. X-nya diganti 20. 25 min 20 berapa? 5. Ini X-nya saya ganti lagi dengan 20. Berarti 35 kurangi 20 berapa? 15. Selesai. Maka bisa menjawab pertanyaan di samping ini. Berapa anak yang makan keduanya? Wah, ini yang rakus tadi, X-nya 20. Berapa anak yang hanya makan bakso? Berarti ada di sini 5 anak. Berapa anak yang hanya makan soto? Berarti 15. Bisa ya, Nak? Bisa. Contoh lagi dong. Oke, satu contoh lagi ya, Nak ya. Nah, nih, hampir sama. Dalam sebuah ruangan terdapat 40 anak lagi. Ya, seperti kelas kalian 40 ya. 22 anak suka matematika.
24 anak suka IPA. Yang tidak suka keduanya 8. Nah, ini contohnya dengan yang kedua tadi. Bedanya kalau yang kedua tadi tidak ada yang di luar ini, ya kan? Yang tidak suka keduanya nggak ada, kalau ini ada. Nah, yang tidak suka keduanya 8. Yang di luar ini ada 8. Tadi yang nomor 2 nggak ada ya. Nah, oke. Buatlah diagram Venn-nya dari keterangan di atas ini. Nah, oke. Saya lambangkan lagi. Karena yang ditanya berapakah anak yang suka keduanya? Saya kasih lambang X lagi. Gitu ya. Jadi, A-nya itu saya kasih, matematika itu saya kasih lambang A, IPA saya kasih lambang B. Jadi, NS atau jumlah semestanya 40. Jumlah anggota A-nya itu 22 yang suka matematika. Jumlah anggota B-nya itu ada 24 yang suka IPA, gitu kan? Nah, ini jumlah yang komplement dari A gabung B. Itu ada 8 yang di luar sini, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan jumlah A irisan B, itu saya kasih lambang X dulu. Gitu ya, Nak ya. Oke, jadi kalau begitu gimana Bu nulisnya? 22 dikurangi X, ini kan ya. 22, kok 22 Bu? Iya, tadi kan 22 yang suka matematika. Yang ini X, jadi 22 min X, gitu ya. Ditambah X, ditambah yang kedua. Ditambah yang ketiga, 24 min X, gitu kan. Ditambah 8 yang ada di luar ini, sama dengan 40. Maka 22 tambah 24 tambah 8 itu 54. 54 min X sama dengan 40. Maka X-nya sama dengan 14. Wah, kalau sudah tahu X-nya 14, berarti bisa dong Bu yang ini yang hanya suka matematika atau A min B atau selisih A dari B. Berarti 22 min 14. Berapa? 8. Nah, sekarang yang ini selisih B atau B min A berarti 24 min 14 sama dengan berapa, Nak? 24. Oh, ini 10 ya, Nak ya. Ini salah. Iya. Ini 10, maaf ya. Oke. Bukan 15 ya, Nak ya, ini ya. Oke, nanti diganti. Nah, jadi ini 24 min 14 adalah 10. Maka pertanyaannya di sini, berapakah anak yang suka keduanya? 14. Berapakah anak yang hanya suka matematika? 8. Berapakah anak yang hanya suka IPA? 10. Ini di sini sudah benar 10. Di gambarnya yang salah ya. Oke. Sudah bisa mengerti kira-kira? Mengerti? Mengerti. Kalau sudah mengerti, ini adalah latihan soalnya. Silahkan nanti bisa dikerjakan. Oke. Nah, supaya lebih ininya saya ganti langsung aja ya. 10. Oke, saya salah. Nah, oke. Sudah nggak ada yang bertanya ya, Nak ya? Silahkan nanti kalau sudah silahkan kerjakan latihan soalnya. Ini saya siapkan ada 5 latihan soal. Maaf nih, ada 5 latihan soal. Silahkan dikerjakan. Kalau males nulisnya boleh di screenshot kemudian dikerjakan. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu buat kalian. Jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.